Jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk pembuatan pola dengan sistem dressmaking. Kalau kemarin kita sudah belajar sistem pori, sekarang kita akan belajar untuk sistem dressmaking. Pola sistem dressmaking ini juga mempunyai dua kupnat. Kemudian pembuatannya atau cara pembuatannya itu dimulai dari pola belakang. Caranya, pertama kita buat garis mendatar dengan ukuran setengah lingkar badan. Kita beri nama titik A, kemudian titik B. Dari titik B, kita akan membuat garis ke bawah dengan ukuran 1,5 ditambah panjang punggung. Kita beri nama titik bawah ini titik D. Dari bawah kita tarik garis ke kanan dengan ukuran yang sama dengan titik AB. Kita beri nama titik ini titik E. A ke E kita hubungkan. Selanjutnya dari titik A ke B ini kita bagi dua sama. Ini ketemu titik C. Dari titik C kita buat garis turun ke bawah. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat untuk kerung leher belakang. Kerung leher belakang kita perhatikan titik B. Dari B kita turunkan 1,5 cm. Kita beri nama titik B1. Untuk lebar lehernya dari B ukur 1/6 lingkar leher ditambah 1 ketemu titik B2. Setelah ketemu titik B2, B1 dan B2 kita hubungkan untuk membentuk garis leher. Setelah garis leher belakang terbentuk, kita akan membuat bahunya. Dari titik C kita turunkan 5 cm. Kita beri nama titik ini titik C1. Dari C1 kita hubungkan ke titik B2 sebagai garis pertolongan ya ini. Kemudian dari B2 kita ukur panjang bahu. Ini kita namakan B3. Dari titik B3 kita naikkan 1 cm. Itu kita beri nama titik itu titik B4. Panjang bahu itu kita buat dari B2 ke B4. Kemudian dari B1 kita turunkan setengah panjang punggung ditambah 1. Kita beri nama titik G. Dari titik G kita tarik garis ke kanan sampai ke titik AE. Kemudian kita beri nama titik barunya ini titik H pada perpotongan AE dan titik F pada pertemuan garis C. Kemudian dari B1 kita turunkan sebesar 9 cm. Kita beri nama titik G1. Ini adalah untuk menemukan letak lebar punggung. Dari G1 kita tarik garis ke kanan dengan ukuran setengah lebar punggung. Jika sudah ketemu, kita tarik dari garis tadi turun ke bawah. Titik ini kita beri nama titik F1. Untuk membentuk kerung lengan belakang, kita hubungkan titik B4, F1 dan F. Setelah kerung lengan belakang jadi, kita akan pindah ke pinggang. Jadi dari D kita tentukan lingkar pinggangnya itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat, kemudian dikurangi 1
karena bagian belakang ya, makanya kita kurangi. Kita beri nama titik ini titik D1. Kemudian kita akan menentukan coordinatnya. Coordinatnya dari titik D kita ukur 1/10 lingkar pinggang. Kita beri nama titik D2. Dari titik D2 kita tentukan lebar coordinatnya. Kemudian kita beri nama titik D3. Dari D2 dan D3 kita bagi menjadi 2. Kemudian dari titik ini kita tarik garis ke atas sampai membelah atau bertemu garis GFH. Setelah ketemu titik ini kita turunkan 3 cm. Setelah ketemu titik baru ini D2 kita hubungkan ke titik yang baru tadi, demikian juga dengan titik D3. Selanjutnya garis sisi kita buat dari titik F dengan titik D1 dengan cara dihubungkan. Untuk pola badan belakang kita sudah selesai. Setelah pola badan belakang selesai, kita akan membuat pola badan muka. Pola badan muka yang pertama kita buat adalah untuk lehernya ya. Dari A kita ukur 1/6 lingkar leher ditambah 1. Titik baru ini kita beri nama titik A1. Kemudian dari A turun 1/6 lingkar leher ditambah 1,5 cm. Ini untuk dalam leher, kita beri nama titik A2. Dari A1 ke A2 itu kita hubungkan, kemudian kita buat garis kerung lehernya. Jika sudah, kemudian kita ukur ke panjang bahu. Dari A1 kita buat garis sampai ke C1. Kemudian untuk menentukan bahunya kita tinggal mengukur sepanjang 12 cm. Titik baru ini kita beri nama titik C2. Jadi A1 ke C2 ini adalah panjang bahu. Kemudian dari A2 kita turunkan 5 cm. Kita beri nama titik A3. Dari A3 kita tarik garis ke kanan dengan ukuran setengah lebar muka. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Titik ini kita beri nama titik F2. Kemudian kita buat kerung lengannya. Dari titik C2 kita hubungkan ke F2, kemudian ke titik F. Sudah ketemu kerung lengan muka, kita beralih ke bawah, kita buat garis pinggangnya. Dari titik E kita turunkan 2 cm. Kita beri nama titik E1. Dari titik E1 kita tarik garis ke kanan dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1 untuk coordinat. Kita beri nama titik E4. Kemudian kita tentukan untuk titik coordinat. Dari E1 kita tentukan 1/10 lingkar pinggang. Titik ini kita beri nama titik E2. Ini adalah coordinat pertama. Dari E2 kita ukur 3 cm sesuai dengan lebar coordinatnya. Kita beri nama titik E3. Selanjutnya E2 dan E3 kita bagi 2. Kemudian untuk menentukan panjang coordinat kita ukur dari A2 ke C itu adalah tinggi dada. Titik ini kita beri nama titik J. Dari J kita tarik garis ke kanan sepanjang setengah jarak dada. Kita beri nama titik J1. Dari J1 kita turunkan 2 cm. Kita beri nama titik ini titik J2. Kemudian untuk koordinatnya dari E2 kita hubungkan ke J2. Kemudian dari E3 kita hubungkan juga ke J2. Selanjutnya dari F ke E kita tarik garis terlebih dahulu.
kita akan membuat kupnat di bagian sisi ini. Dari F kita turunkan 9 cm, kita beri nama titik I. Setelah ketemu titik I, dari I kita hubungkan ke J1. Dari J1 kita turunkan 2 cm, kita beri nama titik K. Kemudian dari titik I kita naikkan 1 cm, kita beri nama titik I1. Kemudian dari I kita turunkan 1, titik E2. Selanjutnya dari K kita tarik garis ke I1. Kemudian kita ukur panjang kupnatnya 12,33. Dari K kita tarik garis ke I2. Kemudian kita ukur juga ada 13,04. Panjang garis I1 ke K dan I2 ke K itu sama, sehingga K ke A1 itu panjangnya juga harus sepanjang 12,33. Lanjutnya kita ukur dari K panjangnya 12,33. Dari titik yang barusan ketemu kita tarik garis ke E4, itu adalah untuk garis sisi. Garis yang lama kita hapus. Jadi ini adalah pola muka. Sudah jadi untuk polanya, pola bagian muka, pola bagian belakang. Jadi seperti ini untuk pola badan sistem dressmaking. Demikian untuk pembuatan polanya. Selamat belajar. Jika ada yang kurang paham silahkan bertanya.